Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kiranya Allah masih memberikan kita bermacam-macam nikmat dan berbagai nikmat. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita hadiahkan pahalanya buat junjungan alam, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Azwar Sanjaini dari kelompok 13 ingin memaparkan isi makalah saya yang bertemakan imamah dan negara. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen yaitu Pak Zulkifli Ritonga MAG, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik, yang pertama ialah pengertian imamah. Imamah merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata amma. Menurut Ibnu Manzur berarti yang berada di depan atau ketua, atau juga bisa disebut imamah ialah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam agama dan dunia yang harus diikuti oleh seluruh umat. Jadi orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh. Kedudukan imam sama dengan penanggung jawab urusan umat. Sedangkan menurut Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Khilafah, kata imamah atau khilafah serta amirul mukminin ketinggiannya mempunyai makna yang sama, yaitu kepemimpinan satu pemerintahan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Baik, yang kedua ialah konsep imamah menurut Syiah. Di dalam Al-Quran, Syiah mempunyai arti golongan pengikut firqah. Golongan Syiah adalah suatu golongan dalam Islam yang mempunyai pendirian bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya lebih berhak untuk menjadi khilafah daripada orang lain. Sebab menurut mereka Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan demikian. Syiah dapat pula diartikan sebagai suatu golongan yang mempunyai keyakinan paham. Syiah dengan kata lain pengikut suatu golongan atau aliran yang mentaati pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh para keluarga atau ahlul bait dan keturunannya. Dengan demikian, pengertian Syiah dapat kita pahami bahwa suatu golongan aliran paham yang berpegang kepada Ali bin Abi Thalib di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup maupun setelah wafatnya beliau. Menurut Muhammad Salafi, kata Syiah yang berarti pengikut atau partai yang telah diterima sebagai julukan suatu golongan muslimin yang menjadi pengikut Ali radhiyallahu anhu. Pengertian imamah dalam mazhab pemikiran Syiah adalah kepemimpinan dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim politik lainnya, guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Kaum Syiah memandang adanya imamah dalam suatu wilayah sangat penting, karena hal ini menyangkut prinsip agama dan turut menentukan status seorang disebut sebagai pengikut Syiah atau tidak. Dalam kultur Safawi, imamah sama artinya dengan beriman kepada kedua belas imam yang suci, dan setiap orang harus memuja dan
memuliakannya dan mengikutinya dan menjadikan mereka sebagai suri teladan dalam segenap perilaku individu dan sosial mereka. Seorang imam berhak menuntut ketaatan daripada pengikutnya, kendati pun ia tidak memiliki kekuasaan politis. Dalam hal ini jelas dalam kemampuan seorang imam untuk menginterpretasikan wahyu ilahi secara otoratif. Apa yang diputuskan para imam, wakil-wakil yang dapat membangkitkan suatu kepercayaan baik di kalangan biasa ataupun awam maupun elit atau alim. Syiah untuk mencapai otoratif dalam kosmologi mereka, yaitu sistem keagamaan mereka. Persoalan keimanan menurut Syiah harus berstandarkan kepada pokok-pokok dasar agama, yaitu iman kepada Allah, keadilan Allah dan nabinya. Baik, yang ketiga ialah konsep negara. Di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan adanya dua hal yang antara suatu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahkan adanya yang satu mensyaratkan adanya yang lain. Kedua hal tersebut adalah pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin itu memegang otoritas yang menentukan kebijakan dan menjalankannya di dalam wilayah kepemimpinannya untuk mengatur masyarakat yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Hal ini memposisikan pemimpin pada tempat yang sangat strategis dalam kehidupan suatu masyarakat. Yang pertama ialah kepemimpinan biasanya berada dengan bentuk negara dan tujuan mendirikan negara adalah untuk melindungi hak warga negara. Dalam melindungi hak warga negara, maka dibentuklah hukum. Maka dalam membahas negara tidak terlepas dari kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebertahapan bergerak dari individu menuju relasi sosial, sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan ataupun konsensus yang lazim disebut kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum, yakni kesepakatan sosial. Dengan demikian, kedaulatan dalam negara ada pada hukum yang seluruh entitas politiknya, sosial dan ekonomi di bawah tunduk pada hukum tersebut. Di dalam hal ini, pemerintahan pun tunduk pada hukum. Namun dalam perkembangannya saat ini hampir seluruh negara telah menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala varian, asas dan bentuknya, walaupun masih terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi dalam konsepsi negara hukum, yaitu konsepsi negara hukum Rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law. Dalam konsepsi negara hukum Rechtsstaat, penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan paham regisme, yakni hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Sementara konsepsi negara hukum the rule of law dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis di kalangan masyarakat muslim. Wacana kepemimpinan pada umumnya dan pemimpin khususnya selalu menghiasi lembar sejarah sejak Rasulullah SAW wafat hingga saat ini. Siapa sebenarnya yang dapat dianggap wakil umat untuk mengurus kepentingan umat?
Perkembangan Islam sejak sejarah kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan aktivitas politik. Baik, cukup sekian dulu pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kata-kata saya yang salah, itu mutlak datangnya dari saya sendiri. Dan jika dapat kata-kata saya yang benar, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang maha benar. Cukup sekian pemaparan materi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.